selalu menjadi juara di sekolahnya. Saat ujian bahasa Inggris, ia menggunakan penghapusnya untuk mengganti jawaban. Namun tak disangka, ia mendapat juara pertama di kelas melukis. Ia tak sengaja menumpahkan cat. Segera ia membersihkannya. Ia menggosok kertasnya. Lalu sang guru menghampirinya. Gurunya terkejut ketika melihat karya anak itu. Gurunya kagum karena cat itu seperti gambar abstrak yang indah. Ini juga membuatnya menjadi juara pertama. Ban Chang menjadi salah satu penggemar anak itu. Anak itu bernama Afang. Menghadapi kenyataan yang aneh ini, Afang tidak tahan lagi. Saat ujian matematika, ia mengumpulkan kertas kosong. Ketika dewasa, ia merasa lebih menyedihkan. Ia memenangkan sebuah undian dan mendapat hadiah utama. Saat memanggil taksi pun, banyak taksi yang berhenti untuknya. Saat bekerja, banyak pelanggan yang mengantre membeli rumah padanya. Ia benar-benar tersiksa. Dalam sebuah pesta, teman-temannya mengerumuni Afang. Lalu Afang memarahi mereka, tapi mereka tidak marah. Afang sangat terkenal. Saat ia pergi untuk membeli hotpot, ia menjadi pelanggan ke 9.999 di Taman Hotpot Feilin. Semua orang menyorakinya. Lalu Afang mencoba menantang takdir. Ia ingin menangkap pencuri dengan petir. Orang yang lewat pun memuji Afang. Hal ini membuatnya menerima penghargaan. Sebagai warga negara yang baik, Afang sudah tidak kuat. Ia memutuskan untuk menemui seorang biksu. Mendengar kehidupan Afang yang mengerikan, biksu itu sangat sedih. Biksu berniat untuk mengakhiri semua itu. Kemudian, kepala wihara pun muncul. Afang merengek pada biksu. Seketika Afang terbangun dari tidur. Ia sedang berada di kelas. Kemudian ia berkhayal lagi, melihat temannya menoleh padanya, lalu memikirkan masa depan. Saat ia tersadar dari khayalannya, ia segera duduk. Ia hendak membeli krayon baru, tapi uangnya kurang. Di rumah, Afang menemukan koleksi kartunya. Lalu ia menjual semua kartu pada teman-temannya. Akhirnya, uangnya terkumpul. Kemudian ia kembali ke toko. Krayon yang diinginkannya ternyata sudah habis. Afang sangat sedih, tapi baginya tidak ada waktu untuk bersedih. Aku tidak perlu sedih. Saat ia membuka pintu kelas, Afang melihat gadis pujaannya sedang bersama Mang Sangca, seorang anak yang pandai sepak bola. Afang sangat terkejut. Mengapa gadis pujaannya bersama Mang Sangca? Afang memandangi salju. Tiba-tiba, sebuah bola mengenai kepalanya. Ia kembali berkhayal, seperti sedang melihat bidadari. Ia berkhayal menjadi pesepak bola. Untuk mewujudkannya, Afang harus memiliki sepatu olahraga. Afang kembali ke toko itu. Harga sepatu sangat mahal. Ia pun hanya bisa makan roti kukus dan minum air putih. Sedangkan musuh bebuyutannya, Ayuan, bisa makan sepotong daging babi. Ayuan makan 3 jenis masakan dan sebuah sup. Melihat itu, Afang memutuskan untuk bekerja. Ia mulai mengepel, bersih-bersih, menyemir sepatu, dan menyikat toilet, hanya untuk mendapat sedikit tambahan uang. Tapi harga sepatunya naik. Afang sangat kesal. Ketika ia pergi ke taman bermain, bola mengenainya lagi. Ia berbalik. Ia kembali melihat hal yang sama. Meski Afang sedang pusing, bidadari itu sangat manis. Gadis dengan rambutnya yang terikat membuat Afang semakin jatuh cinta. Ia ingin bermain bersama gadis itu. Lalu salju turun lagi. Adegan beralih. Ketika Afang sedang dalam perjalanan pulang, gadis pujaannya lewat. Gadis itu mengendarai skuter. Afang terpana melihat hal itu. Ia memandangi gadis itu, lalu memutuskan untuk membeli skuter. Uangnya kurang. Ia berlari ke rumah dan menemukan mainan berharganya. Lagi-lagi ia menjual semuanya. Kali ini, skuter masih tersedia. Ia melihat pujannya memberi isyarat, tapi isyarat itu bukan untuk Afang. Afang mempelajari sesuatu dari cinta, yaitu sakit hati. Apakah ini nyata? Ia melihat gadis pujaannya pergi bersama Ayuan. Ia melihat kemesraan mereka berdua. Afang hanya terdiam melihat itu. Salju kembali turun. Afang berteriak, tidak cukupkah menjadi kaya dan tampan? Afang sangat kecewa. Ia melanjutkan petualangannya mencari cinta sejati. Afang tersadar dan langsung menemukan gadis pujaannya lagi, yaitu Amei. Afang merasa dialah satu-satunya yang menyukai Amei. Saat jam pulang sekolah, ia menahan Amei karena hendak memberi Amei hadiah. Amei pun tersenyum padanya.
Namun ternyata, yang ada di depannya adalah gadis gemuk. Afang segera pergi dari kelas. Tapi ia melihat Amei dijemput oleh ayahnya. Kemudian Afang menelepon Amei. Amei merasa senang. Tiba-tiba telepon itu dibanting oleh ayahnya. Ayahnya merebut telepon itu dengan kasar. Ayah Amei menulis sebuah surat. "Jangan kau ganggu anakku lagi." Ketika dewasa, mereka menonton film romantis. Afang mencoba mencium Amei sambil membayangkan apa yang akan terjadi. Amei menutup matanya. Afang juga memejamkan mata. Tiba-tiba ayah Amei muncul. Keduanya sudah berpacaran selama 4 tahun. Saat mengadakan pesta, orang-orang meminta mereka berciuman. Amei kembali menutup matanya. Ketika Afang hendak menciumnya, Afang merasa ada yang aneh. Ia membuka mata untuk memastikan. Ternyata semua baik-baik saja. Tapi ketika hendak mencium Amei, ayah Amei datang lagi. 2 tahun berlalu, Afang memiliki beberapa sertifikat. Sertifikat itu ada beragam. Saat ini, karir Afang melambung. Tapi ayah Amei berkata, "Pria konyol, kau pikir semua ini penting? Kau tidak pantas bersama Amei." Afang menjawab, "Ayah, aku bukan ayahmu." Afang gagal lagi. Kenangannya bagaikan tirai yang muncul bergantian. Tapi Afang tidak berkecil hati. Saat hari hujan, ia menyudahi hubungannya dengan Amei. Tiba-tiba, "Amei, aku datang." "Afang, aku mendapatkannya. Menikahlah denganku." Ketika Amei hendak menjawab, Afang gagal lagi. Tapi ia tidak menyerah. Akhirnya, hari ini, ayah Amei mengubah penilaiannya terhadap Afang. Ia menerima Afang. "Bagaimana dengan masa sekolahmu? Apakah kau menyukai seseorang? Apakah kau sama seperti Afang, yang sangat berpendirian?" Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa follow, like, dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.